Bunga sekuntum sudah tak utuh, ya. Ketemu petani di pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam ngopi, ya, ngobrol perkara iman dan Islam di PJTP Jabar Pisan. Pemirsa yang berbahagia, saya Asep Tapib seperti biasa akan memandu acara ini untuk ngobrol dengan teman kita ya dari guru agama atau guru pendidikan agama Islam dari Kota Bandung ya. Hari ini yang akan hadir untuk kedua kalinya karena waktu itu sudah pernah juga hadir di sini yaitu Kang Asep Hidayat SPDI ya, Ketua MGMP EAI Kota Bandung ya. Yang hari ini topiknya adalah, nah ini agak menggelitik nih, jangan jadi elang di kandang ayam. Wah ini apa nih kaitannya ya dengan iman dan Islam yang sedang kita obrolkan nih. Mari kita ulik gitu ya. Tapi sebelumnya silakan selamat datang Kang Asep. Ya, berjumpa lagi dalam obrolan kita yang ringan-ringan saja tapi bisa memberi pencerahan pada para pemirsa ya. Silakan disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara pribadi bahagia Kang bisa silaturahim kembali dengan sahabat ngopi, ngobrol bareng perkara iman dan Islam. Di kesempatan kali ini tadi betul judulnya agak menggelitik, bagaimana ada seekor elang itu hidup di kandang ayam. Ini sebetulnya hanya tamsil saja, perumpamaan saja yang ingin disampaikan bahwa terkadang kita selaku manusia itu lupa bahwa yang dimiliki kita ini punya potensi melimpah. Mungkin itu Kang, untuk awalnya agar segar aja bahasan kita di kesempatan kali ini. Tentu saja ini sebuah ungkapan mengandung unsur filosofis ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan di filosofinya apa sih kok jangan jadi elang di kandang ayam? Apa sama nggak dengan jangan dari harimau di kandang domba? Sebetulnya itu mirip ya. Mirip ya. Jadi tergantung mau kita menamsilkan dengan apa gitu ya. Hanya kebetulan kan secara filosofinya itu elang itu adalah seekor burung ya yang punya visi tajam, terbang dengan jangkauan yang luas dan itu ditakuti ya. Bahkan kalau di orang Sunda itu kedah ngampih lamun ningali heulang teh. Yang kedua itu ayam tentunya perumpamannya itu sempit, geraknya terbatas dan komunitasnya di itu saja. Jadi area jangkauannya itu terbatas lah gitu. Walaupun ada pemahaman lain bahwa rezeki itu jangan sampai kapayunan hayam gitu. Berarti tidak benar ya kalau hayam itu ngotok ngawa di kandang ya. Nggak betul juga. Padahal gitu. Secara filosofi hayam itu bisa ngambil rezeki orang ya. Betul. Kalau orang bangunnya telat ya. Betul. Iya, makanya kalau janari letik itu suka dibangunan oleh kongkorong ayam. Ya. Makanya bangunlah, jangan sampai ayam kongkorong ngambil makanan. Betul. Nah, kalau perlu ambil ayamnya kita sembelih. Jadi sarapan paginya ayam goreng ya. Nah, jadi si elang tadi maknanya ketika dia ada di kandang ayam berarti dia tidak pada posisi seharusnya gitu. Betul. Ya. Gitu. Jadi kalau Allah sudah takdirkan misalnya jadi manusia, maka jadilah manusia. Betul. Kalau jadi hewan ya jadi hewan. Manusia itu khalifatul fil ardi. Kalau hewan itu pendukung manusia. Betul. Untuk kemakmuran hidup manusia di dunia gitu ya. Betul. Nah, kenapa harus keluar kandang? Enggak. Pemahamannya begini Kang. Ketika jangan menjadi elang di kandang ayam itu, seandainya ini ada telur elang di kandang ayam, kemudian pecahlah telur tersebut, kemudian keluarlah anak elang, maka dipastikan anak elang itu dia tumbuh di kandang ayam. Maka ketika dia berjalan atau secara analoginya ketika beranjak dewasa tuh si elang itu dia nggak sadar bahwa dia itu adalah elang. Bahkan dia takut ketika melihat bayangan elang. Bahkan bahwa dia itu sebenarnya adalah elang. Bahkan satu ketika nih, kalau dalam apa itu namanya,
fabel ya, cerita yang diperankan oleh binatang itu. Tahu tuh ibunya, oh itu anak saya. Kemudian diambil seelang tersebut dari kumpulan ayam. Nah, si ibunya itu ingin mencoba mengajari terbang. Maka elang itu nggak mau. Kenapa? Karena sekalipun dalam bentuknya sama, dia punya paruh, dia punya sayap, secara fisik hampir sama, dia tidak mengepakkan sayapnya karena dia tahu bahwa saya tidak bisa terbang. Nah, itu pun juga hari ini sadar tidak sadar menjadi bagian problem di kehidupan, Kang. Seorang Sunda mah, setiap manusia itu ada nilai pisolehen. Ada nilai untuk menjadi orang baik. Gitu. Sehingga ini pendapat saya ya. Saya agak kurang mendukung tuh. Ada peribahasa kagok, borontok, kapalang, edan ya. Jadi seapapun yang terjadi pada diri kita, ketika kita mau merubah potensi, maka Allah akan memberikan jalan. Bukankah kita itu dalam Al-Quran dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sosok manusia yang sangat sempurna. Tapi ketika kita tidak mengeksplor atau memaksimalkan potensi yang baik yang ada dalam diri manusia, maka jelas kesana juga asfala safilin akan ditempatkan dalam yang ini. Iya, itu mungkin hanya ini aja lah, metamorf aja. Ya, jadi elang itu tidak akan jadi elang karena hidupnya di bawah bimbingan ayam. Betul. Karena madrasatul ula. Ula ya. betul. Jadi si elang itu akan menginduk ibunya yang ada ya. Betul. Nah, makanya Tarsan ketika anak manusia ditinggalkan di hutan ya. Betul. Maka perilakunya seperti yang bimbingnya. Dia loncat-loncat, naik-naik kayak monyet karena dia dididik oleh monyet gitu kan. Mengaum, menerkam kayak harimau karena dididik oleh harimau, begitu ya. Memang itu ada kaitannya ya. Padahal manusia itu bibitnya memang sudah baik. Sudah baik. Nah, fitrah manusia memang baik kan. Memang baik. Kan anak lahir suci. Dan dibawa ke sini itu bawa kebaikan. Dan sunatullahnya manusia itu berbuat baik. Tetapi nah lingkungannya itulah dan tentunya setan yang ingin membelokkan manusia. Betul. Nampaknya semakin menarik nih ya. Nah, kita lanjutkan nanti segmen berikutnya setelah yang banyak lewat ini. Silahkan yang mau lewat.